Robot AI jawab pertanyaan AHY soal cara memajukan Indonesia dalam acara Indonesia International Sustainability Forum IISF 2025. Menko Infrastruktur Agus Yudhoyono AHY berinteraksi dengan robot AI dan bertanya bagaimana cara Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera. Jawaban robot bikin kagum. Tingkatkan kualitas pendidikan, kembangkan ekonomi kreatif, buka lebih banyak lapangan kerja, infrastruktur, dan serius berantas korupsi. Wah, menarik nih guys, yang bakal kita bahas nih ya di video kali ini. Yuk pastinya tonton sampai akhir ya. Kita sama-sama belajar bareng ya cuy. Kita diskusi bareng. Dan kita nggak hanya bakal tonton videonya aja, tapi kita bakal melihat menurut sudut pandang netizen ya. Yuk kita mulai videonya ya. Balas dalam bahasa Indonesia. Wow, canggih banget ya cuy mereka ngomongnya. Itu robotnya maksudnya. Ya. Bagaimana caranya agar Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera? Wow. Gimana nih guys Kalau bisa, jawabannya? kita nggak perlu ada di sini. Agar Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Wow. 1. Peningkatan kualitas pendidikan agar sumber daya manusia lebih. Pendidikannya cuy, kualitas pendidikannya yang harus ditingkatkan ya supaya Indonesia bisa maju nih. Wah, keren banget cuy. Kok bisa ya robot ini berpikir secanggih itu loh. Yuk kira-kira apa jawaban selanjutnya nih cuy? Udah pinter. 2. Pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif. Jadi harus dikembangkan nih cuy kalau di Indonesia supaya bisa cepat maju. Dan teknologi agar tercipta banyak lapangan kerja. Lapangan kerja. 3. Lapangan kerja. Pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Waduh, langsung dibilang cuy sama robot AI-nya langsung nih ya. Waduh. Apa tadi pemberantasan korupsi ya cuy? Wah, keren ya. 4. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Wah, sumpah. Ini canggih banget ya cuy. Kok bisa mereka berpikir sekreatif itu loh? Dan jawabannya, wah sangat daging banget gitu loh cuy ya ini. 5. Peningkatan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh masyarakat. Wow. 6. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia. 7. Penegakan hukum yang adil dan perlindungan. Ini bisa jadi staf khusus nih. Waduh. Penegakan hukum yang adil juga cuy. Disebutin dong sama robot AI-nya. Kok bisa dia tahu gitu loh cuy. Sedetail itu kah? Gimana cara belajarnya, isi otaknya itu loh cuy. Ya ampun. Makasih ya. Iya. Oke ya. Ya kenapa berhenti ya? Padahal kita masih penasaran gitu ya cuy dengan jawaban-jawaban robot AI-nya. Balas dalam bahasa. Tuh guys, ya ampun udah berhenti ya. Wah keren banget ya cuy. Gak kebayang gitu. Dia itu adalah sebuah robot. Kok bisa menjawab secerdas itu? Kira-kira itu isinya apa gitu loh cuy. Di dalam otaknya itu gimana cara merancangnya gitu loh cuy ya. Yuk daripada penasaran, kira-kira seperti apa nih ya tanggapan netizen? Yuk langsung kita cari tahu cuy. Pas robot AI-nya ngomong poin ketiga, pemberantasan korupsi, semua respon biasa saja termasuk yang bertanya. Pas poin ke-6, mereka heboh banget tanpa saya jelaskan, yang bisa nangkap pasti tahu maksud saya. Waduh. Ya kita tidak tahu ya cuy. Yang paling utama sih memang bener ya, pemberantasan korupsi itu sangat penting ya untuk negara kita. Supaya apa? Supaya semuanya memang benar-benar bersih gitu loh. Dan jatuh kepada jalan yang tepat gitu loh cuy. Kayak misal kata dana dari pemerintah jatuhnya harusnya ke masyarakat itu sekian, atau kemana-mana gitu kan sekian. Karena banyak tangan yang ikut campur, akhirnya sisa sedikit ya cuy. Dan lain sebagainya. Gak hanya itulah ya cuy yang kita tahu ya cuy. Percaya gak percaya, kehidupan nanti mungkin makin sempitnya lapangan pekerjaan karena robot atau AI. Wah iya sih cuy, bener banget ya. Gak kebayang
Di zaman sekarang aja AI secanggih itu loh cuy. Menciptakan robot-robot secerdas itu juga. Wah, makanya kalau ada sebuah kata-kata ya cuy dari siapa gitu, gua pernah nonton di YouTube-nya gitu kan. Dia ngomong kayak gini. AI dan juga yang lainnya itu sebuah alat. Nah, manusialah yang mengendalikan. Nah, jadi kalau misal kata kedepannya udah dikuasai AI, gimana caranya itu kita harus berusaha untuk mengendalikan mereka gitu, bukan mereka yang mengendalikan kita, ya kan cuy? Karena zaman mau gimana pun pasti berubah ya, kemajuan zaman itu pasti nggak bisa dipungkiri cuy, nggak bisa kita hindari. Tapi kita hanya bisa menghadapinya, jangan disesali juga cuy. Kita hadapin bersama, pasti semoga sama-sama bisa menemukan solusinya gitu loh ya kan. Dan bisa memanfaatkan alat-alat di masa depan ini gitu kan cuy. Giliran pembangunan infrastruktur yang merata pada girang. Dalam hati proyek. Waduh. Coba bayangin cuy, kira-kira kalau misal kata robot itu, AI itu ada di depan kalian, kalian mau nanyain apa nih ya soal Indonesia? Yuk coba deh, komen-komen di bawah sini ya cuy. Gak perlu tanya robot AI, jawabannya tanya sama manusia, jawabannya sama juga kayak gitu. Beda cuy. Kalau menurut gue pribadi nih ya, AI itu mempermudah kita memahami apa maksud dari permasalahannya gitu cuy. Jadi tidak berbelit-belit gitulah ya intinya yang dimaksud. Kehebatan AI seperti itulah ya cuy. Jadi jawabannya itu langsung singkat, padat dan juga jelas dan mudah difahami oleh orang-orang awam pun sangat mudah difahami cuy. Penjelasan AI. Kehebatannya itu di situ cuy. Dan gak semua orang bisa menjelaskan sedetail itu. Intinya itu sesingkat mungkin bagaimana para pendengar ini langsung paham gitu apa yang dimaksud. Itulah cuy keistimewaan AI. Makanya jangan sampai nih kita dikuasai AI, tapi kita harus kuasai AI ya kan. Yuk coba kita cari tahu kira-kira robot AI secanggih apa sih. Wow, ini apa nih cuy? Mengambil pesanan dong. Udah bisa jaga toko lucu itu cuy. Walaupun geraknya lambat tapi seiring berjalannya waktu nih ya, nggak kebayang nih. Ya ampun tuh guys. Gimana nih cuy? Robot AI secanggih itu ya sekarang bisa menjadi penjaga toko loh. Wah keren banget. Walaupun geraknya lambat tapi gak kebayang ya seiring berjalannya waktu di masa depan. Wah kayaknya udah bisa terkalahkan manusia cuy. Coba kita cari tahu yang lain ya. Robot manusia BMW kerja 10 jam sehari selama 5 bulan tanpa libur. Waduh gimana nih cuy? Kalau lihat ini ya, BMW ya. Tuh guys. Wow, nggak kebayang cuy. Wah, melihat dari kejadian ini aja ya cuy. Robot loh bisa kerja sampai 5 bulan tanpa berhenti. Kita sebagai manusia kerjanya cuman sekitar dari pagi sampai jam 9 atau jam 10, setelah itu istirahat, setelah itu pulang jam 3 ya kan. Wah itu pun masih ada liburnya cuy, perlu libur loh. Gimana nih kalau misal kata di masa depan udah menggunakan robot seperti ini cuy. Nggak kebayangkan cuy. Yuk coba kita lihat reaksi para netizen nih ya. Kita para manusia tinggal santai. Waduh, jangan santai doang dong cuy. Nanti kalau santai-santai nggak ada duit nih ya, gimana dong? Karena nggak ada kerjaan. Pengangguran makin banyak coy. Gokil abis. Kalau terjadi kecelakaan tinggal ganti unit baru tanpa harus bayar denda, asuransi dan
tunjangan ke keluarganya. Waduh, itu juga ya cuy. Ganti oli sebulan sekali bang, robotnya biar nggak macet. Waduh, gimana nih cuy? Emang robotnya pakai ganti oli juga ya cuy? Wah, nggak kebayang nih ya. Ya coba kita lihat yang lain ya cuy. Teknologi semakin maju, robot bisa jadi manajer lobi bank di Shanghai. Gimana nih? Pada Selasa 15/07/2024 ya, untuk pertama kalinya robot humanoid pintar mulai bekerja sebagai manajer lobi bank di Shanghai, Tiongkok. Oke. Robot ini memiliki konfigurasi tubuh yang sangat mirip dengan manusia serta kontrol gerakan antropomorfik dengan teknologi kecerdasan buatan seperti penglihatan, pendengaran, dan suara. Wah. Selain menjadi manajer lobi bank, para insinyur Tiongkok juga telah melakukan pelatihan skenario untuk beberapa posisi yang lain. Waduh. Robot dengan kecerdasan buatan ini dilatih juga untuk bisa bekerja di bidang lain seperti konsultasi bisnis, perbankan, triase bisnis, dan operasi personalisasi mesin teller pintar. Wow. Tiongkok memang sedang gencar-gencarnya untuk eksplorasi di bidang kecerdasan buatan dengan mengadakan acara pameran robot dengan kecerdasan buatan yaitu WAIC 2024. Bisa dada lo cuy. Tuh matanya ya cuy. Pada WAIC tahun ini lebih dari 500 peserta pameran yang telah dikonfirmasi dan akan menampilkan lebih dari 1.500 produk dan inovasi mencakup model AI terbaru dan robot-robot humanoid. Wow. Tuh guys, bisa bergerak kayak manusia loh cuy. Robot-robot ini nantinya diharap dapat merevolusi industri di Tiongkok dan juga mempermudah kerja sehari-hari manusia. Bisa ngambil kue juga cuy itu ya. Wah, gimana nih cuy tanggapan kalian ya setelah nonton video-video seperti ini? Jangan sampai menyesal ya cuy. Yuk kita hadapi bareng-bareng. Kita kuasai mereka bareng-bareng ya cuy. Cari tahu solusinya. Sekarang udah banyak media ya cuy. Media sudah gampang diakses ya. Makanya jangan sampai kita buta teknologi deh. Karena masa depan zaman sekarang ini ya cepat banget perkembangannya ya. Gak lama bentar udah ada teknologi baru, udah ada dan lain sebagainya. Nah sekarang gue pengen denger nih menurut pendapat kalian. Yuk kita belajar bareng, kita diskusi bareng. Kira-kira setelah kehadiran robot AI seperti ini, secanggih ini, apa tanggapan kalian dan reaksi kalian? Dan kira-kira setuju gak kalau misal kata robot AI seperti ini banyak beredar di Indonesia? Coba dong tulis di bawah ya cuy. Ramein bareng-bareng ya. Kita diskusi, kita belajar bareng. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah. Thank you. Dan gue ucapin banyak terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.